Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pradana Kusuma di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan 6 kali ini kita akan bahas Foundation of Business Intelligence, yaitu termasuk dalamnya adalah database dan juga manajemen informasi. Baik, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Learning objective atau tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan file organization concept dan masalah dalam memanage data resource secara tradisional. Kemudian mendeskripsikan prinsip-prinsip dalam database management system dan feature yang ada dalam relational database. Berikutnya mengaplikasikan pentingnya implementasi prinsip database design. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi tools atau alat dan teknologi dalam memperoleh informasi dari database untuk meningkatkan performa atau kinerja dari bisnis dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Kemudian mengerti kegunaan atau aturan dalam informasi, data administrasi, dan kualitas data dalam mengorganisir sumber data yang akan kita gunakan. Berikutnya adalah perlombaan naskah untuk mengelola datanya. Permasalahannya adalah mendapatkan pengetahuan tentang pelanggan dan memanfaatkan data pelanggan yang terfragmentasi secara efektif. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah menggunakan teknologi database relasional untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas. Aturan akses data dan database pelanggan yang komprehensif dan mengkonsolidasikan data pelanggan. Jadi bagaimana tadi kita membuat fragmen-fragmen data pelanggan dengan menggunakan teknologi database relasional, sehingga nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas dalam proses pengelolaan data pada perlombaan naskah. Menunjukkan peran IT dalam menciptakan keintiman pelanggan dan menstabilkan infrastruktur. Mengilustrasikan peran teknologi digital dalam menstandarisasi cara dan data dari sumber yang berbeda disimpan, diatur, kemudian dikelola. Jadi sebenarnya sebagai contoh, kalau misalkan kita menggunakan data yang kita simpan melalui Excel, itu merupakan data yang tidak terhubung satu sama lain. Berbeda kalau kita menggunakan sistem database relasional. Jadi data ini kita bisa hubungkan satu sama lain sehingga kita tidak akan mengulang data yang sama atau kolom yang sama pada data yang sebelumnya. Di situ kita bisa menghubungkan antara data satu dan data dua, misalkan data customer dan juga data produk atau misalkan data transaksi. Kita bisa menghubungkan ketiganya. Ketiga data tersebut kita hubungkan menjadi satu sehingga kita bisa olah di situ dan kita ambil sehingga kita bisa memanfaatkan secara efektif untuk mendapatkan pendapatan dan produktivitas bagi perusahaan. Berikutnya mengatur data dalam lingkungan file tradisional. Di sini ada konsep organisasi file, ada masalah lingkungan file tradisional, kemudian ada masalah dengan lingkungan file tradisional. Masalah-masalahnya adalah pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Kemudian ketergantungan program data, kurangnya fleksibilitas, keamanan yang buruk, serta kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Artinya data ini sifatnya masih tidak bisa tersedia. Sebagai contoh, data yang kurang lengkap. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan tentang traditional file processing, ini penggunaan pendekatan tradisional untuk pemrosesan file mendorong setiap area fungsional dalam perusahaan untuk mengembangkan aplikasi dan file khusus. Setiap aplikasi memerlukan file data unik yang kemungkinan merupakan subset dari file master. Bagian dari file master ini menyebabkan redundansi dan inkonsistensi data, pemrosesan data yang tidak fleksibel, serta sumber daya penyimpanan yang terbuang. Sebagai contoh di sini kita bikin 4 data dari accounting finance, human resource, sales marketing, dan juga manufacturing. Tiap-tiap dari divisi tadi kita bikinkan sebuah program. Program 1, program 2, program 3, dan program 4. Nah, sebenarnya masing-masing program ini mengakses database yang sama atau data server yang sama. Di sini ada master file, ada data elemen dari A to Z. Jadi keempat program ini mengakses data file yang sama. Namun terkadang data yang mereka olah itu mereka ambil satu persatu dari A sampai ke D. Diulang lagi untuk aplikasi kedua, A ke A, B, D, E. Kemudian diulang lagi untuk A, B, E, G, dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan satu saja server dan nanti kita bisa hubungkan dalam semua data. Kalau di sini kita ambil, kita petakan satu persatu, sedangkan kita ketika kita menggunakan relational database, kita hanya menggunakan satu data atau satu server yang bisa kita petakan secara langsung untuk 4 aplikasi yang berbeda. Berikutnya, pendekatan basis data untuk manajemen data.
Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data. Pertanyaannya adalah bagaimana DBMS memecahkan masalah lingkungan file relasional. Kemudian apa itu DBMS relasional, operasi pada DBMS relasional, DBMS hierarkis dan jaringan, kemudian ada DBMS berorientasi objek. Jadi sebenarnya secara bentuknya kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Ini adalah contoh basis data sumber daya manusia dengan berbagai tampilan. Basis data sumber data manusia tunggal menyediakan banyak tampilan data yang berbeda, tergantung pada kebutuhan informasi pengguna. Diilustrasikan di sini adalah dua kemungkinan pandangan, satu menarik bagi spesialis tunjangan dan satu menarik bagi anggota departemen pengkajian perusahaan. Di sini peran DBMS kita perlu beberapa kolom di situ. Misalkan di sini ada employee ID, name, SSN, position dan lain sebagainya. Ini untuk database dari HR. Kemudian kita mau gunakan untuk dua sistem. Misalkan ada benefit view dan juga ada payroll view. Payroll view atau penggajian kita tinggal ambil beberapa data saja. Misalkan di sini name, SSN, gross pay dan juga net pay. Sedangkan untuk tunjangan kita bisa ambil beberapa saja. Misalkan di sini name, SSN dan juga healthcare saja. Jadi tidak perlu kita menggunakan seluruh database yang ada. Kita cukup ambil beberapa data atau kolom data yang ada di database HR tadi. Berikutnya adalah pendekatan basis data untuk manajemen data. Ini berkaitan dengan kemampuan sistem manajemen basis data tentang querying dan juga reporting. Sedangkan yang kedua adalah desain dari basis data. Ini kaitannya dengan sistem normalisasi, entity relationship diagram, dan juga distributing database. Untuk ini kaitannya terlalu teknis ya, jadi teman-teman tidak perlu banyak mempelajari. Baik kita lihat di contoh yang sebelah kanan, sebagai pandangan saja, bagaimana teman-teman agar bisa mengerti apa perbedaan antara partitioned dan juga duplicate database. Ada alternatif untuk mendistribusikan database. Basis data pusat dapat dipartisi, sehingga setiap prosesor jarak jauh memiliki data yang diperlukan untuk melayani kebutuhan lokalnya sendiri. Sedangkan basis data pusat juga dapat direplikasi di semua lokasi terpencil. Sebagai contoh di sini ada partisi dan juga ada duplikasi. Kalau partisi hampir mirip lah kalau kita misalkan mempartisi sebuah artis di dalam laptop kita. Jadi kita bikin storage tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari situ kita bisa membaginya untuk keperluan apa saja. Sedangkan duplikasi, kita menduplikasi database yang sama. Misalkan di sini untuk database di Jakarta dan juga database di Semarang. Nah, kita pengen duplikasi sistemnya. Itu boleh, sehingga nanti kita ketika menggunakan atau akses internal, kita tidak perlu meminta data dari Jakarta, cukup kita akses dari data yang ada di Semarang. Hal ini tentunya akan memungkinkan bahwa proses untuk pengambilan data lebih cepat dan lebih mudah, dan tentunya lebih aman dibandingkan kita mengambil data melalui server yang ada di Jakarta. Berikutnya adalah menggunakan basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Di sini kaitannya dengan data warehouse, yaitu yang kita tanyakan adalah apa itu data warehouse dan juga data marts. Kemudian bagaimana proses pemrosesan analitik online atau OLAP, ini kaitan dengan data mining. Kemudian terakhir adalah database dan web database. Data warehouse mengekstrak data saat ini dan data historis dari beberapa sistem operasional di dalam perusahaan. Data ini digabungkan dengan data dari sumber eksternal dan ditata ulang menjadi database pusat yang dirancang untuk pelaporan analisis manajemen. Direktur informasi menyediakan pengguna dengan informasi tentang data yang tersedia di gudang. Data warehouse sendiri adalah merupakan sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Dengan menganalisis sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Itulah mengapa gudang data termasuk dalam salah satu parameter penunjang kegiatan bisnis intelijen. Gudang data sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an, yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Hingga saat ini banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Apa itu data mart? Data mart ini merupakan suatu bagian dari data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Dalam beberapa implementasi data warehouse, data mart adalah miniatur dari data warehouse.
Sedangkan data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery in database atau KDD, atau bisa menggunakan knowledge extraction, data atau pattern analysis, data arkeologi, data digging, information harvesting, business intelligence, dan lain sebagainya. Jika kita lihat lebih detail lagi tentang data warehouse, ini ada internal data source yang didapatkan dari operational data, customer data, manufacturing data, dan historical data. Sedangkan data eksternal ini merupakan data eksternal saja, kemudian nanti digabungkan, diekstrak, dan ditransformasikan, kemudian nanti disimpan dalam sebuah data warehouse. Nah, di situ kita bisa bikin sebuah direktori informasi yang kita peroleh dari data warehouse tadi. Kemudian ada data akses dan analisis yang kaitannya dengan query, report, OLAP, dan data mining. Sehingga nanti dari situ kita bisa mengakses sebuah data warehouse atau kita ambil datanya dari sebuah gudang tersebut tadi. Berikutnya, menggunakan basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Basis data DNA, senjata pemberantasan kejahatan atau ancaman terhadap privasi. Baca sesi interaktif mengenai manajemen lalu diskusikan. Pertanyaan berikut. Apa manfaat dari DNA? Apa masalah yang ditimbulkan oleh database DNA? Kemudian siapa yang harus dimasukkan ke dalam database DNA? Haruskah itu terbatas pada penjahat yang dihukum? Kemudian siapa yang seharusnya dapat menggunakan database DNA? Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca di buku textbooknya mengenai crime fighting weapon or threat to privacy tentang DNA databases. Berikutnya, mengelola sumber daya data. Menetapkan kebijakan informasi, kemudian memastikan kualitas dari data tersebut. Jadi pastikan ketika kita mengelola sebuah data, kita harus punya kebijakan tertentu bagaimana atau siapa saja yang bisa mengakses data tersebut. Kemudian secara privasi, siapa saja yang boleh mengambil data tersebut. Kemudian memastikan kualitas dari data tersebut sebelum kita gunakan. Apa yang harus dilakukan tentang kualitas data? Nah, teman-teman di sini bisa baca sendiri tentang data quality yang bisa dibaca di textbooknya. Silakan teman-teman baca. Kemudian mungkin bisa jawab pertanyaan atau bisa jadikan acuan pertanyaan-pertanyaan ini apakah bisa membuat teman-teman memahami tentang data atau kualitas dari data tersebut. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan kepada saya. Saya Pradana Kusuma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.